Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Shalom. Presentasi dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengempu Ibu Tuwage Ngurah Miartawan, SPD MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwakalesri Tantra Karisma Dewi, NIM 21120211165. Saya di sini sebagai moderator. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan dua rekan saya. Yang pertama Nika Dek Chandra Maharani, NIM 21120211165, dan yang kedua Kadek Dharma Jaya Wardana, NIM 21120211173. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai perkembangan kognitif. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Dharma. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dharma Jaya Wardana. Di sini saya akan membawakan tentang pengertian perkembangan kognitif serta pandangan pijat tentang perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Teori perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dalam membimbing tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Menurut para ahli, yang pertama ada Terman. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua ada Calvin. Kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga ada Han. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Yang keempat ada Gardner. Kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyaksikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang A ada tahap sensorimotorik 0-2 tahun. Yang B ada tahap preoperasional 2-7 tahun. Yang C ada tahap operasional konkret 7-11 tahun. Yang D ada tahap operasional formal 11-15 tahun. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan dengan Dewi. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Purwakalesri Tantra Karisma Dewi, NIM 21120211165. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh oleh respon-respon motorik, anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Tahap yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap simbolik, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol, matematika, dan simbol sistem. Selanjutnya, pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Berkaitan dengan perkembangan kognitif, Vygotsky mengemukakan dua ide. Yang pertama, bahwa perkembangan kognitif dapat dipahami hanya dengan konteks budaya dan sejarah pengalaman anak. Dan yang kedua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan kognitif bergantung pada sistem tanda atau sign system. Setiap individu selalu berkembang. Konsep yang paling terkenal dalam perkembangan kognitif Vygotsky adalah Zone of Proximal Development atau ZPD.
dan scaffolding. Vygotsky menjabarkan 3 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Dan yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Baik, sekian pembahasan saya mengenai pandangan Brunner dan pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Chandra. Baik, terima kasih. Saya Nikade Chandra Maharani dengan NIM 2112021156 akan melanjutkan pembahasan mengenai pandangan Chomsky tentang perkembangan bahasa. Nah, apa sih itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Nah, perkembangan bahasa ini dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan empiristik. Nah, di mana pendekatan ini merupakan kemampuan hasil belajar individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, bahasa ini tidak berasal dari dalam diri seseorang, tapi merupakan hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pendekatan nafistik, di mana pendekatan ini bahasa telah ditentukan secara biologis yang dibawa sejak lahir. Berikutnya ada tahapan karakteristik perkembangan bahasa manusia menurut Chomsky. Nah, yang pertama ada tahap pralinguistik, yaitu pada usia 0,3 sampai 1 tahun, di mana anak mulai mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Yang kedua ada tahap halofrastik, yaitu pada usia 1 sampai 1,8 tahun, di mana anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Ketiga, ada tahap kalimat 2 kata, yaitu pada usia 1,8 sampai 2 tahun. Biasanya, anak menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat 2 kata. Yang keempat, ada tahap perkembangan tata bahasa, yaitu pada usia 2 sampai 5 tahun. Anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa, panjang kalimat bertambah, ucapannya pun semakin kompleks. Yang kelima, ada tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa, yaitu pada usia 5 sampai 10 tahun, di mana anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, yaitu melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan konjungsi. Yang keenam, ada tahap kompetensi lengkap, yaitu pada usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, pada usia ini biasanya kata-kata telah meningkat dan gaya bahasa juga mengalami perubahan. Yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu pembendaharaan kata terus meningkat. Dan gaya bahasa juga mengalami perubahan dan semakin lancar dan fasih berkomunikasi dengan bahasa. Ada pendapat lain mengenai perkembangan kognitif anak dari The American Academy of Child and Adolescent Facts for Families. Jadi pada usia 11 sampai 13 tahun, perkembangan kognitif anak meliputi pertumbuhan kemampuan berpikir abstrak, juga lebih tertarik dengan pemikiran mengenai masa depan mereka. Nah, pada usia 14 sampai 18 tahun, biasanya kemampuan kognitif ini akan terus berkembang sejalan dengan pada usia remaja, yaitu meliputi lebih tertarik kepada alasan-alasan moral dan kemampuan berpikir tentang makna hidup. Yang terakhir adalah pada usia 19 sampai 21 tahun, di mana kemampuan kognitif manusia telah lebih sempurna. Nah, pada usia ini kemampuan kognitif ini meliputi kemampuan untuk memikirkan ide-ide secara menyeluruh, kemampuan menguji makna yang tersembunyi dalam pengalaman-pengalaman, meningkatnya ketertarikan terhadap masa depan, juga peningkatan keterkaitan terhadap alasan-alasan moral. Jadi pada usia 19 sampai 21 tahun ini, manusia telah menjadi lebih dewasa. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pembawaan yang kurang maksimal. Kami membuka sesi tanya jawab dan menerima kritik maupun saran. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami tutup presentasi hari ini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam.